sejauh ini baik-baik aja. Harus cepat adaptasi dan harus cepat memahami apa yang coach mau. Kita punya tim yang bagus dan saya harus cepat beradaptasi sama mereka juga. Saya tahu mereka Sawi kali mengajak lari pemirsa. Oh, umpan keluar kepada Egi bola Fikri pemirsa dan tidak offside. Lagi-lagi pemirsa, sebuah peluang didapatkan oleh Indonesia. Mohon subscribe channel ini dulu supaya gak ketinggalan berita terbaru Timnas Indonesia. 3 pemain Timnas cedera jelang FIFA Matchday. Bagus Kahvi siap gantikannya jadi tuntutan saya ke Shin Tae-yong. Di sisi lain mereka yang cedera adalah Yaakob Sayuri, Yance Sayuri, dan Dimas Derajat. Pemain pertama yang mengalami cedera adalah Yaakob Sayuri. Winger PSM itu sebelumnya dipanggil Shin Tae-yong untuk membela Timnas Indonesia melawan Turkmenistan. PSSI ingin melihat secara langsung kondisi dari pemain asal Papua tersebut. Saya sudah baca surat dari PSM yang menyebutkan kalau tidak salah Yaakob Sayuri mengalami cedera. Kami akan tetap memanggil dia supaya datang. Kami akan mengecek lagi kondisinya dan cedera apa yang ia rasakan, kata Sumarji. Dimas Derajat juga cedera saat membela Persikabo. Ada lagi saudara kembarnya Yaakob yaitu Yance Sayuri. Jadi menurut admin, Bagus Kahvi sangat layak gantikan 3 pemain itu mengingat performanya bersama Barito Putra cukup bagus sekarang. Pelatih Persija Thomas Doll akhirnya sadar juga. Thomas Doll pastikan lepas seluruh pemain Persija ke Timnas Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong bisa merasa tenang dan bernafas lega karena juru taktik Persija Jakarta Thomas Doll memastikan bakal melepas pemainnya ke skuad Garuda. Shin Tae-yong bahkan dipastikan tak akan bingung lagi karena klub-klub siap melepas para pemainnya. Termasuk pelatih Persija Thomas Doll mengaku bakal melepas pemainnya ke Timnas Indonesia dan U23. Tentu saja akan kami lepas, ujar Thomas Doll. Pelatih asal Jerman itu mengaku bakal melepas pemainnya tepat waktu pada 4 September 2023. Hal ini karena 2 ajang tersebut masuk dalam agenda FIFA atau jeda internasional. Oleh karena itu, menurut Doll tak ada masalah dan mempersilahkan pemain merapat ke tim Merah Putih. Mereka bisa pergi karena kita tidak ada pertandingan sampai tanggal 17 September 2023, tuturnya. Pernyataan hebat Mark Klok jelang Timnas Indonesia versus Turkmenistan. Gelandang Timnas Indonesia, Mark Klok, merespons terkait banyak pemain yang bergabung ke skuad Garuda untuk menghadapi FIFA Matchday periode September 2023. Bergabungnya beberapa pemain baru ini memang berhasil mencuri perhatian. Karena Shin Tae-yong memang dikenal sebagai salah satu pelatih yang selalu memberi kesempatan kepada pemain bagus untuk debut di tim nasional. Adanya pemain-pemain baru ini pun disambut baik oleh para pemain lainnya seperti Mark Klok. Ya semoga mereka main bagus, senang untuk mereka karena ada peluang baru, ujar Mark Klok. Ada beberapa pemain juga yang mungkin baru pertama kali dipanggil, pasti sangat baik untuk mereka, kata Mark Klok. Kita lihat nanti tanggal 8 siapa yang main dan siapa yang siap, dan ya, pasti kelihatan ke depan, tuturnya. Media Vietnam takjub pada Timnas Indonesia U23 memiliki skuad garang untuk lolos kualifikasi Piala Asia U23 2024. Garuda Muda dianggap memiliki tim solid yang mampu bersaing di kualifikasi Piala Asia 2024. Padahal dulu sempat diremehkan di ajang Piala AFF oleh media Vietnam tersebut. Kini Indonesia memiliki kehormatan menjadi tuan rumah grup K kualifikasi Piala Asia U23 2024. Shin Tae-yong memanggil para pemain andalannya ke Timnas Indonesia. Selain itu, 3 pemain yang sebelumnya mendapatkan sanksi dari AFC yaitu Komang Teguh, Muhammad Taufani, dan Titan Agung juga dipanggil ke Timnas.
Media Vietman Soha menilai keputusan AFC yang mengizinkan 3 pemain tersebut akan menambah kekuatan Indonesia, bahkan memprediksi memiliki peluang besar untuk lolos ke Qatar. Bergabungnya 3 pilar di babak kualifikasi Piala Asia U23 menjadi kabar baik bagi PSSI, pelatih Shin Tae-yong, dan banyak pencinta sepak bola Indonesia, tulis Soha. Penambahan 3 pemain ini akan membantu Indonesia U23 memiliki skuad paling optimal untuk lolos babak penyisihan grup dan merebut tiket ke final Piala Asia U23, tulis Soha menambahkan. Jika timnas U23 berhasil lolos, maka Shin Tae-yong akan melukis sejarah dengan membawa timnas Indonesia tampil pertama kali dalam ajang Piala Asia U23. Dia juga optimis karena akan mendapatkan dukungan penuh dari supporter Indonesia sebagai tuan rumah grup. Antusias sambut peluncuran logo dan maskot Piala Dunia FIFA U17 2023, Erick Thohir menuju 69 hari lagi. Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI, Erick Thohir antusias menyambut peluncuran resmi logo dan maskot Piala Dunia U17 2023 di Indonesia oleh Federasi Sepak Bola Internasional FIFA pada 1 September. Menurutnya, momen pengumuman resmi logo dan maskot FIFA U17 itu harus menjadi dorongan semangat dalam memacu kesiapan Indonesia menjadi tuan rumah turnamen yang akan berlangsung pada 10 November hingga 2 Desember mendatang. Selain harus disambut dengan antusias, ini harus menjadi momen agar kita makin bersiap diri. Selain kesiapan arena pertandingan di 4 kota, koordinasi panitia pelaksana dengan FIFA harus lebih diintensifkan agar semua bisa berjalan lancar. Jelas Erick Thohir di Jakarta, Sabtu. Logo Piala Dunia U17 2023 di Indonesia terinspirasi warna bendera nasional Indonesia, laut biru kehijauan dan arusnya yang mengalir melintas Nusantara. Mahkota bergambar bola mewakili hasrat global akan permainan yang digemari seluruh dunia. Sementara itu, Bacuya dalam kurung Badak Cula Cahaya menjadi maskot turnamen yang diikuti 24 tim negara peserta. Figur maskot hewan asli Indonesia ini diharapkan berperan penting untuk mengajak masyarakat datang ke stadion melihat aksi para pesepak bola muda berkompetisi. Buat kamu yang mau beli jersey timnas Indonesia terbaru, langsung aja klik link di deskripsi video ini. Dan nikmati promo gratis ongkirnya. Buruan sebelum kehabisan.